Halo, selamat datang kembali di channel Rotua. Channel akan selalu memberikan informasi tentang bimbingan dan konseling. Pada video kali ini saya ingin membuat video reaksi terhadap sebuah artikel yang menulis tentang guru BK atau guru bimbingan dan konseling. Di mana di artikel tersebut lucu menurut saya. Kenapa lucu? Karena di artikel tersebut menuliskan hal-hal yang sebenarnya adalah kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling atau kesalahpahaman tentang guru BK khususnya. Nah, pernahkah teman-teman menonton satu acara ya zaman dulu ya? Ada satu acara tentang uji nyali ya, di mana pesertanya diminta untuk berada pada suatu ruangan yang angker, ya kan, yang angker. Kemudian peserta tersebut kalau menyerah disuruh melambaikan tangan. Ya kan? Acaranya disebut dengan acara uji nyali, ya kan? Nah, begitu juga dengan guru bimbingan dan konseling, ternyata juga sangat seram, bahkan mungkin melebihi seramnya acara uji nyali tersebut. Karena ternyata guru bimbingan dan konseling juga dapat dijadikan tempat uji nyali. Oke, penasaran dengan apa isi artikel tersebut? Mari kita bahas dan saksikan video ini sampai selesai. Oke? Saat saya sedang berselancar di internet, ya biasa saya browsing di internet gitu ya, mencari informasi tentang bimbingan dan konseling. Saya menemukan satu artikel yang menarik perhatian saya. Kenapa menarik perhatian saya? Karena artikel ini menuliskan hal-hal yang kurang tepat tentang bimbingan dan konseling. Dan untuk itu perlu saya bahas untuk itu saya tertarik untuk membahasnya dalam video ini ya. Nah, artikel ini ditulis oleh lob.co.id ya, dengan judul "Ini 5 alasan kenapa kamu harus dipanggil BK di sekolah." Ya, artikelnya memang sudah lama ya, ditulis pada tanggal 7 Desember tahun 2015. Sekarang sudah tahun 2020, artinya artikel ini sudah ada kurang lebih dari 5 tahun ya. Tetapi masih bolehlah kita bahas ya, walaupun artikel ini sudah 5 tahun. Kenapa? Karena menurut saya artikel ini ya masih menggambarkan tentang bimbingan dan konseling yang terjadi di sekolah ya. Masih banyak kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling di sekolah yang perlu kita luruskan, karena salah satu tugas dari guru BK itu adalah memasyarakatkan bimbingan dan konseling ya, memasyarakatkan bimbingan konseling yang benar ya, bukan yang tidak benar. Oke. Nah, pada artikel ini, coba kita lihat di sini ya. Lihat, dituliskan seperti ini loh. Ini sedikit agak menggelikan, tapi menyayat-nyayat hati sebenarnya, karena sebagai guru bimbingan dan konseling, saya merasa tidak seperti ini ya. Oke, kita baca mulai dari awal ya. Judulnya adalah "Ini 5 alasan kenapa kamu sekali-sekali harus dipanggil BK di sekolah." Ya. Karena website ini namanya lobs.co.id, maka website ini memanggil pembacanya itu dengan sebutan lovers ya. Keren ya, lovers. Oke, kita baca ya. Lovers, siapa di antara kalian yang pernah dipanggil guru BK di sekolah? Wah, pasti kalau enggak karena datang telat, nggak bikin PR, atau bikin ribut di kelas,
image murid yang sering dipanggil BK emang nggak bagus. Ya. Tapi ternyata sekali waktu kalian harus cobain sensasi dipanggil BK loh, dijamin kalian ketagihan. Eits, tapi jangan terlalu sering lovers. Bisa-bisa kalian justru bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, ya, dari pernyataan ini kita bisa melihat kalau penulis masih menganggap kalau setiap siswa yang dipanggil oleh BK itu adalah siswa yang bermasalah. Padahal sebenarnya tidak, bukan? Karena guru BK tidak hanya memanggil siswa yang bermasalah, tetapi memanggil seluruh siswa baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Ya, yang tidak bermasalah justru guru BK akan membimbing supaya siswa tersebut tidak mendapat masalah dan supaya tetap mencapai tugas perkembangan dengan optimal. Nah, kenapa guru BK memanggil siswa yang bermasalah? Karena supaya siswa itu menjadi siswa yang tidak bermasalah, ya, diluruskan gitu, ya. Tapi dengan cara-cara yang baik, ya, bukan dihukum dan lain sebagainya. Ya, karena guru bimbingan konseling tujuan utamanya itu adalah memberikan pelayanan konseling, bukan menghukum siswanya. Oke, sampai di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, poin yang pertama yang ditulis oleh artikel ini adalah kalau kita dipanggil guru BK itu adalah untuk sekedar uji nyali kamu. Wow. Ya. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan uji nyali yang dimaksud dengan artikel ini, ya. Enggak semua murid ternyata berani berhadapan dengan guru BK. Bahkan beberapa di antara kalian justru takut masuk ke ruangan BK. Benarkah seperti itu? Nah, ini BK zaman dulu, ya. Kalau BK zaman now, justru siswa itu senang untuk datang ke ruang bimbingan dan konseling, ya. Nah, ternyata memang kedua hal itu membutuhkan nyali yang cukup besar. Selain mempersiapkan mental kalian, juga harus siap dengan argumen-argumen yang mungkin kalian butuhkan untuk senjata membela diri. Gimana lovers? Kalian siap uji nyali? Kan? Nah, artinya di sini artikel ini menempatkan kalau siswa yang masuk ke ruang BK itu adalah siswa yang bermasalah. Ya kan? Yang siswa yang bermasalah, sehingga siswa tersebut harus mempersiapkan argumen-argumennya. Nah, sehingga kalau masuk ke ruang BK bisa dijadikan ajang untuk uji nyali. Ya kan, seperti uji nyali yang di acara dulu, ya. Kalau nyerah lambaikan tangan seperti itu. Ya kan. Nah, tapi benarkah seperti itu? Ya. Untuk masuk ke ruang BK itu nggak perlu mental yang dipersiapkan yang bagaimana. Tidak. Karena guru BK itu adalah sahabat siswa. Guru BK itu adalah tempat sahabat siswa, tempat siswa mencurahkan apapun isi hatinya, apapun kesusahannya, sehingga kita bisa cari solusinya bersama. Guru BK zaman now tidak akan mendikte, tapi justru menjadi teman dan sahabat kalian. Untuk itu nggak perlu takut untuk ke ruang bimbingan dan konseling, karena guru bimbingan dan konseling sangat terbuka, sangat senang untuk menyambut kalian, ya. Karena guru BK itu adalah sahabat kalian. Jadi sekali lagi jangan takut ke ruangan BK. Oke? Jangan percaya dengan artikel ini, ya. Ini adalah guru BK zaman dulu, ya. Guru BK zaman now tidak seperti itu, sekali lagi. Oke? Nah, itu ya. Yang pertama itu adalah untuk sekedar uji nyali. Oke. Nah, pada poin yang kedua, kita lihat apa kata artikel ini berikutnya. Ya. Kita dipanggil guru BK, tujuan itu apa? Kata artikel ini adalah penasaran kegiatan guru BK selain jadi polisi sekolah. Nah, di sini juga masih ada kesalahan yang kita lihat. Ya, apa kesalahannya? Di sini artikel ini mengajak siswa untuk kalau
sekali-sekali harus dipanggil BK adalah supaya siswa itu tahu apa sih kegiatan guru BK selain menjadi polisi sekolah. Selain menjadi polisi sekolah. Artinya, artikel ini ingin mengatakan kalau guru BK itu tugasnya adalah polisi sekolah. Nah, ya kan? Karena di sini dituliskan selain jadi polisi sekolah. Loh, apakah seperti itu? Nah, mungkin guru BK dianggap sebagai polisi karena tugasnya kadang-kadang merazia, ya kan, merazia HP, merazia atribut sekolah, merazia siswa-siswa yang bolos dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita dianggap sebagai polisi sekolah. Tapi benarkah seperti itu tugas bimbingan dan konseling? Nah, ya, tugas bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Itu tugas bimbingan dan konseling. Tugas guru BK namanya BK, bimbingan dan konseling. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan konseling kepada siswa, bukan polisi sekolah. Ya, kalau polisi sekolah kesannya memberikan hukuman, menangkap siswa yang melakukan kesalahan, ya kan? Tapi bukan itu yang utama, ya, bahkan sampingannya pun bukan, ya. Tapi tugas utama guru bimbingan konseling adalah melakukan konseling agar siswa mencapai tugas perkembangannya secara optimal. Ya, jadi ini perlu diluruskan, bukan sebagai polisi sekolah. Jadi buat teman-teman dan adik-adik yang menonton video ini, jangan takut kepada guru BK, karena guru BK bukan polisi sekolah, tapi sekali lagi sahabat kalian. Oke? Kita lanjutkan apa poin yang ketiga, ya. Sekali-sekali kalau kamu perlu dipanggil oleh guru BK. Apa kata artikel ini untuk yang poin yang ketiga, oke? Di sini dituliskan kalau kamu dipanggil guru BK, kamu akan kelihatan keren. Wow. Jadi terkenal di sekolah, ya. Nah, maksud artikel ini apa sih sebenarnya kalau kita ini akan kelihatan keren dan jadi terkenal di sekolah? Untuk itu kita baca dulu sebelum kita bahas, ya. Bad boy are always catching my eye, ya kan? Sepenggal lirik lagu dari Alexander Burke mungkin mengingatkan kalian kalau nggak selamanya menjadi baik itu baik. Ada saatnya kamu perlu mencoba sensasi jadi bad boy. Well, kalian tahu kan orang-orang seperti itu terkadang justru kelihatan keren. Semakin sering dibicarakan, maka kalian bisa jadi terkenal di sekolah. Lopers dipanggil BK bisa jadi salah satu jurus jitu jadi bintang kan? Hehehe. Ya, memang benar ya. Terkadang kalau kita membuat sensasi yang gimana gitu ya, itu akan membuat kita menjadi terkenal. Tetapi terkenal yang tidak baik tentunya, ya. Nah, mana yang lebih baik? Kalian dikenal karena prestasi atau dikenal karena kedunguan atau ketidakpintaran kita? Ya, mana yang akan lebih baik? Tentu semua orang akan memilih kalau kita terkenal menjadi terkenal yang baik tentunya, karena prestasi tentunya, ya kan? Nah, karena terkenal karena sesuatu yang tidak baik, karena sensasi atau bagaimana, itu tidak sebentar saja. Ibaratnya kalau seperti uap nguap gitu, hilang, ya kan? Kamu terkenalnya sebentar saja, wah, nguap langsung hilang, ya kan? Tetapi kalau kita terkenal karena prestasi, itu akan dikenang orang, diingat orang sepanjang masa. Seperti kalau kita lihat orang-orang yang terkenal karena prestasinya seperti Thomas Alva Edison, karena menciptakan bola lampu, ya, ia terkenal sampai sekarang, dikenal oleh banyak orang sepanjang masa, ya kan? Seperti ilmuwan yang lain, ya.
Masih banyak yang lain-lain yang bisa kita jadikan contoh. Tapi kalau kalian terkenal karena sensasi, itu seperti uap yang menguap begitu saja dan hilang dan tidak dikenang orang, ya. Untuk itu jangan mau cari sensasi, ya. Jangan mau kalian buat hal-hal yang merugikan diri kita karena sensasi, ya. Karena ingin terkenal itu nggak baik, ya. Tapi terkenallah karena prestasi kalian. Oke ya. Oke. Jangan mau terlihat keren karena sensasi, tapi terlihat keren karena prestasi, ya. Kemudian apa lagi kata artikel ini yang berikutnya tentang guru BK? Kalau sekali-sekali kalian perlu dipanggil oleh BK, ya. Biasanya yang diingat guru, kalau enggak yang paling pinter, ya, yang paling nakal. Ya, betul. Ya, ini betul, ya. Saya juga sebagai guru BK kadang lebih mengenal siswa yang nakal karena akan sering ketemu kita di ruang bimbingan dan konseling, ya. Karena kita akan jadi lebih akrab, ya, lebih akrab dengan guru, dengan siswa-siswa tersebut, ya. Nah, tetapi bukanlah itu menjadi alasan supaya kita justru jadi siswa yang nakal, ya. Coba kita baca lagi berikutnya. Benar nggak sih kalau jadi anak yang dipanggil BK justru lebih diingat oleh guru-guru di sekolah? Kenyataannya memang menjadi anak yang biasa aja justru mudah dilupakan. Lopers, kalau kalian memang nggak terlalu pintar, mungkin sekali-kali bisa kalian coba bikin kesalahan yang bikin kalian jadi dipanggil BK. Sesekali waktu biarlah guru mengenal keberadaan kalian. Gak enak rasanya jadi murid yang terlupakan. Ya, nah ini lah, ya. Nah, kalau kalian disuruh memilih jadi pintar atau jadi siswa yang tidak pintar, nah, tentu semua orang ingin menjadi siswa yang pintar, tentu bukan? Nah, disitulah tugas guru bimbingan dan konseling untuk membantu kalian dalam 4 bidang bimbingan. Yang pertama dalam bidang bimbingan belajar, yang kedua dalam bidang bimbingan sosial, yang ketiga dalam bimbingan karir, dan yang terakhir adalah dalam bidang bimbingan pribadi, ya, dalam belajar. Jadi kalau kalian punya masalah belajar, jangan kalian lakukan kesalahan supaya kalian dipanggil BK. Tidak seperti itu, ya. Justru kalau kalian punya kesulitan dalam belajar, datanglah ke ruang bimbingan dan konseling, mengkonsultasikan kesulitan-kesulitan dalam belajar, maka guru BK akan berdiskusikan dengan kalian untuk membantu kalian mencari solusi dari permasalahan kalian. Jadi jangan lakukan kesalahan. Jangan kalian buat onar di sekolah, karena justru akan membuat kalian menjadi siswa yang dicap nakal, ya. Tetapi jadilah siswa yang baik, ya, yang baik dengan mendiskusikan permasalahan kalian dengan guru BK. Jangan takut ke ruang BK, karena guru BK sekali lagi adalah sahabat kalian. Itu adalah guru BK zaman now, oke? Dan masih ada lagi beberapa kesalahpahaman, ya, dari guru BK. Yang pertama adalah biar jadi kenangan masa sekolah, ya. Masa sekolah adalah masa yang paling menyenangkan, Lopers. Sebisa mungkin kalian buat banyak kenangan di masa ini. Jadi waktu tua nanti ada cerita yang bisa kalian bagikan ke anak cucu. Selain itu ada reuni sekolah. Kamu bakal jadi sosok yang diingat, baik oleh guru maupun teman-teman kamu. Namamu bisa dikenang sampai kapanpun. Menyenangkan, bukan? Tetapi akan lebih menyenangkan kalau kamu dikenal sebagai siswa yang berprestasi, tentunya, ya. Nah, jangan diingat kamu ini konyol. Kamu ini konyol kalau lompat pagar, ya, kemudian kakimu patah karena lompat pagar, atau misalnya tertusuk
kawat berduri di sekolah, memang itu jadi kenangan, tetapi itu adalah kenangan yang konyol. Apalagi di sini kalau kalian bagikan ke anak cucu, tentu kalau kalian sudah jadi kakek, kalian ceritakan hal seperti itu ke anak cucu kita, tentu nggak baik, ya kan? Tetapi kalau kalian ceritakan kalau dulu kalian ada siswa berprestasi di sekolah, itu baru mantap, bisa dijadikan panutan saat kita sudah menjadi kakek-kakek dan orang tua kelak, ya. Untuk itu tetaplah jadi siswa yang lurus, jangan yang bengkok-bengkok. Oke, baik para siswa dan siswi dan teman-teman yang menyaksikan video ini, ternyata masih banyak kesalahpahaman tentang BK, ya, terbukti dari tulisan di artikel ini yang menyebutkan, yang membahas kalau BK itu adalah tempat uji nyali, ya, supaya bisa terlihat keren kalau bisa dipanggil guru BK walaupun sesekali, ya kan, dan bisa menjadi kenangan di sekolah. Dan sebenarnya bukan seperti itu, ya, karena guru BK itu adalah tugasnya untuk membantu peserta didik mencapai tugas-tugas berkembangnya. Nah, jadi jangan mau menjadikan kenangan dengan guru BK adalah hal yang negatif, atau kalian menjadi siswa yang nakal, tapi jadilah siswa yang berprestasi, karena saat kalian membagikan kenangan kalian ke anak cucu kalian, nanti itu ada sesuatu yang bisa kita banggakan, ya. Nah, seperti juga di artikel ini juga ternyata walaupun artikel ini menuliskan sesuatu yang salah paham tentang bimbingan dan konseling, di artikel ini tetap mengingatkan kita kalau kita itu lebih membanggakan kalau kita dikenal sebagai orang yang memiliki prestasi, bukan yang memiliki sensasi. Nah, di sini dituliskan seperti ini, ya kan, walaupun ditulisannya seperti ini, ya, ada salah paham, tapi tetap dituliskan hal yang positif, ya. Seperti ini tulisannya, loh kok kalian sudah bikin daftar kenakalan yang bisa dilakukan besok, ya, artinya siswa yang sudah membaca ini mungkin saja sudah membuat daftar kenakalan yang dilakukan besok agar dipanggil oleh guru BK, ya. Tetapi di sini dikatakan, loh ingat ini, ya, lo ingat ini, ya kan, sekali waktu aja kalian boleh nakal, artinya nakal itu boleh sekali-sekali, ya. Jadi saya sarankan tetaplah jadi baik, jangan nakal walaupun sekali-sekali, ya. Soalnya meskipun dipanggil BK sekali waktu bisa membuatmu jadi terkenal, ya, rasanya lebih membanggakan kalau kamu terkenal dan dikenang karena prestasi, bukan sensasi. Nah, kalau di kalimat ini saya sangat setuju sekali, ya. Kalau kita itu harus dikenang bukan karena sensasinya, tetapi karena prestasi. Jadi kalau kita dikenang karena prestasi, prestasi kita akan dikenang sepanjang masa, ya. Seperti kalau kita lihat, ya, prestasi, ya, pelawak, misalnya kalau kita ambil contoh pelawak Dono Kasino Indro, ya, sampai sekarang prestasinya selalu dikenang, ya, bahkan masih film-film yang masih disukai oleh banyak orang, termasuk generasi milenial seperti yang sekarang, dan masih banyak contoh-contoh orang-orang yang hebat, ya, yang berprestasi, yang dikenang dari dulu sampai sekarang. Dan jadi saya harap Bapak sebagai guru BK juga berharap kalian juga bisa seperti itu, berprestasi dan dikenang sepanjang masa. Oke? Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga kalian gak bosan menonton video ini. Oke? Salam guru BK mengudara. Dadah.